Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya, Reza Budi Perkasa, di perkuliahan kecerdasan tiluan di pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang logika predikat. Sebelumnya kita sudah ngebahas tentang logika proposisi ya. Nah, kita akan membandingkan dulu dengan logika predikat ya. Jadi bedanya apa logika proposisi dan logika predikat? Jadi kalau pada logika proposisi, sebuah proposisi dianggap sebagai entitas yang tunggal. Ya. Sedangkan pada logika predikat, itu proposisi dibedakan menjadi argumen atau objek dan predikat atau keterangan. Ya. Logika predikat itu digunakan untuk merepresentasikan hal-hal yang tidak dapat direpresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Ya. Sintaknya, maksudnya notasi matematisnya untuk penulisan proposisi dan logika predikat adalah P buka kurung A1, A2, A3 sampai AN tutup kurung ya. Dengan P itu adalah predikatnya ya. Sedangkan A dari A1 sampai AN itu adalah argumen ya. Di mana argumen ini bisa berupa variabel atau konstanta. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya punya premis 3 buah, yaitu Tommy adalah seorang pria, lalu Septian adalah seorang pria, dan yang ketiga adalah Lukas adalah seorang pria. Ya. Kalau kita memandang ini sebagai logika proposisi, maka premis tersebut bisa ditulis misalnya sebagai X, Y, dan Z. Ya. X untuk Tommy adalah seorang pria, Y adalah untuk Septian adalah seorang pria, dan Z untuk Lukas adalah seorang pria. Ya. Tapi kalau dalam logika predikat, karena dia memiliki kesamaan, yaitu seorang pria, hanya beda subjeknya saja, maka dia cukup ditulis sebagai PX, di mana P itu adalah misal pria, jadi P itu nggak mesti P ya, bebas, jangan tentang predikat terus P, nggak bebas ya, boleh huruf besar atau kecil nggak masalah. Tapi argumennya ada ketentuan penulisannya, konvensi penulisannya. Argumen itu dalam kurung, ingat ya, argumen yang dalam tanda kurung. Kalau argumen tersebut ditulis dalam kecil, maka argumen tersebut adalah variabel, bisa diubah nilainya. Jadi contohnya kayak gini, PX yang contoh sebelumnya. X itu bisa dirubah menjadi Tommy, Septian, atau Lukas, atau bisa kita lambangkan misalnya T besar, S besar, L besar. Ya. Tapi kalau misalnya argumen itu dalam huruf besar, maka argumen tersebut adalah konstanta. Ya, kayak tadi misalnya T besar, S besar, L besar. Berarti itu tidak bisa lagi dirubah nilainya. Itu kalau itu pakai huruf besar. Ya. Tapi kalau pakai kecil masih bisa diganti menjadi huruf besar ya. Nah, apa saja ya, perhatikan di sini. Jadi operator plastik yang terdapat pada logika proposisi yaitu implikasi, negasi, konjungsi dan disjungsi itu juga bisa dipakai di logika predikat. Tapi khusus logika predikat yang tidak ada di logika proposisi itu ada operator tambahannya atau yang disebut sebagai qualifier, yaitu universal yang namanya kayak kebalik itu ya, itu artinya semua atau setiap atau seluruh ya. Dan yang kedua adalah eksistensial ya, lambangnya seperti E kebalik. Nah, itu artinya adalah beberapa atau terdapat atau ada ya. Contohnya lihat tabel untuk pernyataan Budi adalah seorang mahasiswa, kita bisa menulis notasinya adalah MB ya, dimana M itu mahasiswa sedangkan B itu Budi ya. Nah, perhatikan di dalam tanda kurung itu huruf besar, berarti itu konstan, tidak bisa lagi berubah nilainya ya. Tapi kalau predikat itu boleh huruf kecil, argumen harus memperhatikan kapitalisasinya ya, itu artinya akan berbeda. Tapi kalau predikat bebas ya, mau M besar mau M kecil nggak masalah ya. Terus Budi masuk jurusan TI ya, notasinya ada, kalau dituliskan misalnya adalah TB, di mana T itu adalah jurusan TI, sedangkan B itu adalah Budi. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya setiap mahasiswa TI pasti mahasiswa komputer. Berarti universal X, TX, implikasi KX. Ya. Nah, X itu huruf kecil, berarti dia bisa diganti karena apa? X itu belum pasti mahasiswa TI mana, apakah Budi atau yang lainnya. Ya, kita belum tahu. Tapi kalau misalnya sudah pasti misalnya Budi pasti mahasiswa komputer, berarti TB implikasi KB ya. Tapi ini tidak jelas maksud TI mana. Kemudian
Kalkulus adalah mata kuliah yang sulit. Kita misalkan lambangnya adalah HK, di mana H itu mata kuliah, sedangkan K itu adalah kalkulus. Ya. Nah, K itu besar berarti sudah pasti itu kalkulus. Ya. Tapi kalau misalnya saya tulis HX berarti ada mata kuliah yang sulit. Nah, kita tidak tahu mata kuliah apa, nggak jelas. Dan seterusnya bisa dilihat sendiri di tabel ya. Nah, untuk membuktikan kebenaran dari kesimpulan yang kita tarik ya dari logika predikat ini, cara yang pertama adalah kita harus mengkonversikan setiap kalimat yang berbentuk logika predikat menjadi klausa. Ya. Setelah berbentuk klausa baru kita kita buktikan. Ya. Jadi klausanya tujuannya adalah untuk membuat seolah-olah itu mirip dengan logika proposisi, walaupun itu bukan logika proposisi yang sebenarnya. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah hilangkan dulu implikasi dan ekivalensi atau biimplikasi. Sama kayak kemarin logika proposisi ya. X implikasi Y menjadi negasi X disjungsi Y, kemudian X biimplikasi Y menjadi disjungsi negasi X disjungsi Y, konjungsi negasi Y disjungsi X ya. Sama kayak kemarin. Kemudian kurangilah lingkup semua negasi ya. Yang pertama seperti biasa double negasi negasi X menjadi X, kemudian negasi dari X disjungsi Y menjadi negasi X konjungsi negasi Y ya. Itu Morgan sampai kemarin. Kemudian negasi dari X konjungsi Y menjadi negasi X disjungsi Y ya. Itu sama juga Morgan kayak kemarin. Nah yang berbeda adalah yang dua terakhir ini karena ini khusus untuk logika predikat ya. Yaitu negasi dari universal X PX itu berubah menjadi eksistensial X negasi PX. Ingat ya, kalau universal dinegasikan menjadi eksistensial ya, dan predikatnya di negasi ya. Kemudian negasi eksistensial X PX menjadi universal X negasi PX. Nah perhatikan ya, kalau universal dinegasikan menjadi eksistensial, sebaliknya kalau eksistensial dinegasikan menjadi universal ya, dan predikatnya jangan lupa dinegasi ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah standarisasi variabel sehingga setiap qualifier ya itu memiliki variabel unik. Contohnya seperti di bawah ini, universal X PX disjungsi negasi X QX. Nah ini perhatikan ya, X-nya disebut dua kali, berarti kita rubah X yang kedua menjadi Y, jadinya universal X PX disjungsi universal Y QY ya. Atau boleh juga misalnya yang untuk yang X1 pertama sebelum disjungsi menjadi X1, kemudian yang untuk Q-nya menjadi X2, boleh, nggak masalah, yang penting ada bedanya ya. Kemudian pindahkanlah semua qualifier ke depan tanpa mengubah urutan relatifnya. Maksudnya seperti ini ya. Contoh yang ketiga itu, yang hipotesis ketiga itu dia urutannya masih berantakan ya. Ada universal, lalu disjungsi, ada universal lagi. Maka semua universal bisa kita pindahkan ke depan ya. Jadi disortir. Pertama qualifier dulu, kemudian predikat, baru operator dari logika predikatnya ya. Operator yang klasik yaitu implikasi, bukan implikasi, kan implikasi udah hilang ya, berarti disjungsi dan konjungsi ya, serta negasi. Itu. Jadi disortir ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah hilangkan qualifier eksistensial. Perhatikan kata hilangkan di sini maksudnya adalah bukan berarti dihapus. Dihapus dan ganti dengan bentuk yang kira-kira sama maknanya, tapi tanpa melibatkan qualifier eksistensial. Misalnya universal X eksistensial Y PYX jadinya universal X P dalam kurungnya itu ada SX lalu X. Nah SX ini menggantikan qualifier dari eksistensial ya, qualifier eksistensial. Jadi bebas ya, tidak mesti S, bebas ya, mau pakai A, mau pakai B atau pakai Q, nggak masalah ya. Kemudian buang semua awalan qualifier universal. Nah buang di sini artinya adalah hapus total, berarti tidak ada jejak, tidak perlu lagi pakai awalan qualifier universal. Kemudian gunakanlah aturan asosiatif dan distributif untuk mengonversi kalimat menjadi conditional of disjunction, sampai kayak kemarin ya. Kalau asosiatif berarti kalau operatornya sama berarti cukup dihapus saja tanda kurungnya karena dia tidak terpengaruh urutan ya.
Sedangkan kalau distributif berarti dia menyebar, ya, kayak kemarin. Lalu buat satu klausa terpisah untuk setiap konjungsi. Ya. Terakhir adalah standarisasi variabel di setiap klausa. Nah, contohnya kita lihat dulu ya. Nah, biar nggak bingung kita contohnya. Kalimatnya adalah universal X, OX, konjungsi KXH, implikasi SXH, disjungsi universal Y, eksistensial Z, BYZ, implikasi GXY. Ya. Nah, ini kalimat kita mau merubah menjadi klausa, biar nanti untuk pembuktian kesimpulannya atau resolusinya bisa kita lakukan. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, perhatikan di sini ada implikasi. Ya. Implikasi ini perlu kita ubah bentuknya menjadi universal X disjungsi negasi OX konjungsi KXH disjungsi SXH disjungsi negasi dari eksistensial Z BYZ disjungsi GXY. Nah, di sini perhatikan kenapa ada dua negasi, karena di sini ada, di luarnya ada implikasi, di dalam yang kedua pun ada implikasinya, maka kita hilangkan dua-duanya. Ya. Kemudian karena ada negasi, maka kita harus mengurangi ruang lingkupnya, ya, menjadi universal X negasi OX disjungsi. Perhatikan, ingat ya, yang tandanya seperti ini, ya, kalau dinegasikan berubah menjadi seperti ini atau disjungsi, ya, berarti universal X negasi OX disjungsi negasi KXH disjungsi SXH disjungsi universal Y, lalu universal Z, perhatikan ya, eksistensial kalau dinegasikan menjadi universal, ya. Negasi BYZ disjungsi GXY, ya. Kemudian perhatikan di sini qualifiernya masih berantakan, ya, masih tidak beraturan tempatnya, maka kita pindahkan semuanya ke depan menjadi universal X, universal Y, universal Z, kemudian negasi OX disjungsi negasi KXH disjungsi SXH, kemudian disjungsi negasi BYZ disjungsi GXY, ya. Nah, setelah itu karena semuanya itu adalah universal, maka kita bisa dibuang semua awalan universalnya. Jadinya negasi OX disjungsi negasi KXH disjungsi SXH disjungsi negasi BYZ disjungsi GXY, ya, itu setelah kita buang awalan universalnya. Terakhir, karena ini semuanya disjungsi, maka kita bisa menghilangkan tanda kurungnya, ya, menjadi seperti yang di bawah menggunakan hukum asosiatif, ya, karena dia tidak terlalu urutan, ya. Nah, setelah kita mendapatkan klausanya, kita bisa melakukan resolusi. Bagaimana algoritmanya? Mirip dengan predikat logika proposisi kemarin, cuma agak beda dikit, ya. Yang pertama adalah tentu saja konversikan semua F ke klausa dulu, ya, karena tidak bisa dilakukan tanpa mengubah klausa, ya. Kemudian negasikan P seperti biasa, P ini kesimpulannya, dan konversikan hasil negasi tersebut ke klausa juga, ya. Tambahkan kesimpulan klausa yang telah ada sebelumnya, ya. Lalu kerjakanlah hingga terjadi kontradiksi atau positif tidak tujuan, sama aja kayak kemarin, ya. Yang pertama, seleksi dua klausa, ya. Kemudian yang kedua, ini agak berbeda dikit dengan logika proposisi kemarin, substitusi variabel dengan konstanta yang sesuai, ya. Kemudian bandingkan secara bersama-sama, ya. Kalau misalnya ada pasangan literal L dan negasi L, maka itu saling meniadakan, maka harus dihapus, ya. Kemudian jika hasil perbandingan berupa klausa kosong, maka ditemukan kontradiksi atau bisa dikatakan P-nya benar, ya. Tapi kalau tidak, maka tambahkan kesimpulan klausa telah ada. Tapi kalau misalnya sudah ditambahkan juga masih aja mentok, berarti itu salah, kesimpulannya salah, ya, tidak valid. Nah, contohnya seperti ini, ya. Misalnya saya kasih basis pengetahuan yang sudah berbentuk klausa, jadi lebih enak untuk mendemokannya, ya, yaitu MA, EA, negasi EX, HK,
negasi TX disjungsi SXK disjungsi BXK, lalu SXFX, kemudian negasi MX disjungsi HY disjungsi PXY disjungsi negasi SXY, lalu negasi PAK. Ya. Itu basis pengetahuannya. Ya. Saya misalnya mau ngasih kesimpulan dari semua basis pengetahuannya adalah BAK. Kita akan mengetahui apakah kesimpulan yang saya kasih itu benar atau salah. Ya. Kita lihat dulu caranya bagaimana. Karena sudah berbentuk klausa, maka tidak perlu lagi dikonversi ke klausa. Ya. Nah, kita mulai dari kesimpulan. Perhatikan kesimpulannya harus dinegasikan dulu. Ya. Negasi BAK, kita cari yang ada B-nya. Ya. Yang ada B, yang predikatnya B. Dapatlah ini aturan kelima, ya, yaitu negasi TX disjungsi SXK disjungsi BXK. Ya. Di mana X ini bisa kita ganti dengan A, karena ini X ini huruf kecil, berarti variabel. Ya. Nah, di situ ada notasi A garis miring X, berarti itu artinya adalah substitusi X dengan A, ganti X dengan A. Ya. Jadinya B dan negasi B dan B-nya meniadakan atau dicoret, tinggal sisanya adalah negasi TA, karena X itu diganti dengan A, ya, disjungsi SAK. Ya. Karena tetap X diganti dengan A. Kemudian kita cari yang ada T atau S-nya, ya, tapi tandanya berwarna. Ya. Yang satu ada negasi, satunya tidak. Ya. Ternyata dapat yang aturan ketiga, yaitu negasi EX disjungsi TX. Ya. Nah, di sini ada variabel X, jadi X-nya bisa kita ganti dengan A. Ya. Dan ternyata ada TX, ada negasi TA, berarti TX dan negasi TA bisa kita hilangkan. Jadi sisanya tinggal negasi EA, karena X sudah diganti dengan A, negasi EA disjungsi SAK. Ya. Kemudian kita cari yang ada E atau S-nya dengan tanda yang berlawanan. Ya. Yaitu ketemulah aturan yang kedua, yaitu EA. Nah, EA sudah berbentuk konstanta, maka tidak perlu lagi kita rubah, langsung hapus saja. Menjadi sisanya tinggal SAK. Ya. Nah, sekarang kita cari yang ada negasi S-nya. Ya. Ketemulah aturan yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Aturan ke-7, di mana aturan tersebut berbunyi negasi MX disjungsi HY disjungsi PXY disjungsi negasi XY. Ya. X-nya bisa kita ganti dengan A, dan Y-nya bisa kita ganti dengan K. Menjadi sisanya tinggal negasi MA disjungsi HK disjungsi PAK. MHP, jadi ada MH atau P-nya. Dapat di aturan yang pertama, yaitu MA. Nah, MA itu berupa konstanta. Ya. Berarti bisa kita cancel, ya, atau kita coret. Ya. Jadi sisanya tinggal negasi HK disjungsi PAK. Ya. Nah, kita cari lagi ada H atau P-nya, tapi ingat sekali lagi tandanya harus berlawanan. Ya. Dapat aturan yang keempat, yaitu HK. Ya. HK bisa kita hapus, ya. Jadinya PAK, tinggal PAK saja, karena itu HK-nya tandanya sudah berlawanan. Ya. Lalu kita cari ada P-nya. Dapatlah aturan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang berbunyi negasi PAK. Nah, kebetulan ini sama, yaitu PAK dan negasi PAK, cuma tandanya itu berlawanan. Ya. Menjadi kosong, tidak ada lagi sisanya. Karena sudah kosong, maka itu terjadi kontradiksi. Maka bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan B akan kita kasih sebelumnya adalah benar. Ya, seperti itu. Nah, ini emang sudah habis materinya, tapi saya akan kasih contoh satu lagi biar kalian paham, ya. Ini saya ambil dari soal latihan kakak kelas kalian tahun kemarin, ya. Nanti kita lihat bagaimana, ya. Nah, ini ya. Contohnya seperti ini. Ya. Diketahui basis pengetahuan universal X, Fx, implikasi Six, kemudian FB, lalu Fp, universal X, universal Y, Hx, konjungsi EXY, konjungsi negasi Dx, implikasi Fy. Ya. Kemudian MH, EHO, konjungsi LH, dan yang terakhir adalah disjungsi universal X, EHX, implikasi ERX. Ya. Nah, dari basis pengetahuan tersebut diminta
konversi dulu ke klausa, karena ini bukan klausa ya, ingat ini bukan klausa, maka harus dikonversi dulu ke klausa. Kemudian ada kesimpulan SEO. Nah, kita akan mencari tahu apakah SEO ini benar atau salah ya. Nah, kita lihat dulu caranya bagaimana. Pertama tentu saja kita rubah ke klausa. Perhatikan caranya bagaimana ya. Ini saya copy dulu ke Word ya, misalnya copy ke Word dulu. Nah, ini nah seperti ini ya, saya rapikan dulu. Nah, seperti ini ya. Pertama kita rubah dulu kalimat pertama, yaitu misalnya kita kasih aja sama dengan ya. Sama dengan ini universalnya, nanti dulu kita cari dulu yang ini ya, implikasinya. Untuk implikasi ya, implikasinya harus dirubah dulu ke bentuk yang non implikasi ya. Jadinya satu adalah backslash for all ya, dari equation ya, insert equation, kemudian ketik sama dengan backslash for all, kemudian spasi, lalu ketikkan x nya, ketik 2 fx ya, fx. Ingat ya bentuk ini tadi ya, cara yang bagaimana ya. Ingat ya, kalau ada implikasi harus dirubah dulu menjadi non implikasi. Caranya adalah seperti ini. Nah ini ya, x implikasi menjadi negasi x disjunksi y, berarti caranya adalah bukan fx ya, tapi negasi ya. Kalau negasi di equation berarti backslash next kemudian f spasi, lalu f x ya. Lalu disjunksi bukan huruf v ya, tapi itu backslash vee ya, v, lalu kita spasi jadi s i x tutup kurung maaf. Nah seperti ini ya, itu belum normal ya, belum bentuk klausa. Kita rubah klausa, caranya adalah kita cukup hapus aja universalnya, jadi sama dengan next fx ya, karena ini negasinya sudah di ruang lingkup yang paling sempit ya, kita tidak lagi mengurangi ruang lingkupnya. Kemudian v s i x ya. X kecil. Nah ini bentuk kausanya. Lalu yang kedua FB. FB ini karena ini merupakan literal tunggal, maka dia sudah bentuk klausa. FB juga sama seperti atas, beda konstantanya aja. Nah untuk yang keempat, ini masih berbentuk kalimat. Kita akan merubah menjadi klausa dulu ya. Jadinya adalah sama dengan for all x for all y. Ini berbentuk implikasi, maka kita harus menegasikannya menjadi next fungsiku h x. Kemudian untuk konjungsi itu adalah backslash wedge ya, wedge atau wedge bacanya ya. Kemudian e x, kemudian wedge lagi, lalu next dx ya. Lalu untuk bukan, nggak ada implikasi ya, maaf. Berarti v f y ya. Nah seperti ini. Kemudian ini belum negasinya masih terlalu luas, kita persempit ruang lingkupnya menjadi sama dengan lagi for all
X for all Y, berarti kurung siku next H X. Ingat konjungsi di negasi menjadi disjungsi. Kalau disjungsi ingat berarti V, ya, V E X, ya. Maaf ini lalu V lagi. Ini double negasi ya, negasi D berarti jadi D saja ya. D X tanpa negasi, karena ibarat negatif dan negatif sama positif ya. Kemudian V F, okay. Terus ini perhatikan ada yang apa? Ini semuanya disjungsi, maka kita bisa hilangkan tanda kurung sikunya. Ya. Jadi kayak gini, sama dengan for all X for all Y. Kita hilangkan tanda kurung sikunya menjadi next HX V next E X V D X, kemudian V F ini. Nah, terakhir yaitu kita harus menghilangkan universalnya, karena ini bukan karena kita sebelum menjadi klausak ya. Jadinya sama dengan next HX ya, HX. Kemudian V next E X V D X, lalu V F Y. Nah itu klausanya adalah benar-benar klausa ya. Kemudian MH sudah berbentuk klausa, tidak perlu lagi, sama kayak FP dan FP tadi, karena ini adalah literal tunggal. Ya. Kemudian EHO konjungsi LH ini konjungsi berarti harus dipecah menjadi dua, dipecah menjadi EHO dan LH. Jadi ada dua, yaitu EHO dan EH, dan ini berdiri ya. Terakhir ini sama dengan yang nomor satu tadi ya. Kita konversi dulu ke klausa menjadi sama dengan for all X, kemudian next E H X V E R X ya. Kemudian karena ada universal, kita hapus saja langsung universalnya ya. Jadinya sama dengan next E H X sama X ya. V E R X. Oke. Dan inilah hasil pengonversiannya ya. Ini kita tetap tekan dulu ya. Ini pun tetap ya. Nah, setelah kita konversi ke klausa, baru kita membuktikan solusinya apakah itu benar atau salah ya. Caranya bagaimana, perhatikan. Nah, ini sudah saya konversikan sebelumnya. Karena keterbatasan, maka saya ganti simbol negasi ini menjadi berbentuk ombak seperti itu ya, kayak lambang tak terhingga gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dulu dari kesimpulan yang dinegasi. Tadi kesimpulannya adalah SEO ya. SEO kita negasikan menjadi seperti ini ya. Kita mulai dari sini dulu ya.
kita SEO, kita copy, lalu kita coba lagi ya. Nah ini SEO, kita cari yang diantara semua atau ini ada S-nya, tapi bukan negasi ya, yang close aja, karena ini sudah negasi. Ya. Ini ketemulah aturan yang ini ya, yang pertama itu ini. Kita copy. Sini. Ya, oke. Nah, terus ini sudah ketemu, kita bisa melakukan operasi. Seperti ini. Ya. Karena ada SEO dan SEX ya, ini bisa kita ganti. Jadi misalnya X nya kita ganti menjadi O ya, berarti ini jadi O dari X. Ini menandakan bahwa ada variabel yang diganti awal. Nah ini ya. Kemudian baru kita hapus variabel ini, ada SEO dan juga SEX kita hapus ya. Menjadi sisanya adalah sama kayak ini. Cuma kita ganti aja X menjadi O. Jadinya tinggal integrasi O. Kemudian kita cari lagi yang O. Ini ya. Oke. Terus negasi FO kita cari lagi yang ada F-nya, yang tidak ada negasinya. Tapi ingat yang harus konstantanya sama atau berupa variabel. Ketemulah ya aturan keempat, yaitu yang ini. Yang ini kita dulu ya. Ini kita copy dulu. Copy. Kemudian kita taruh misalnya di sini. Ya. Atau kalau kerja ini oke. Kita taruh di sini biar bacanya. Nah sini ya. Kita bikin garisnya. Ya. Seperti ini ya. Di sini Y-nya kita ganti menjadi O. Jadi kayak gini. Untuk sini O dan X tidak boleh ganti, nggak apa-apa. Seperti ini. Kita ini lihat di sini ada dua yang bisa dicoret ya, yaitu yang ini kita coret dan ini juga kita coret karena ini sama. Dicoret menjadi tulisannya tinggal kita copy lagi, copy, kemudian kita lalu kita dulu ini kita gunakan untuk bacanya seperti ini ya. Lalu kita ubah variabelnya, X tetap tidak berubah ya. Lalu O-nya X tetap, lalu X Y ini berubah jadi O ya. Kemudian DX Y ini kita hapus karena ini sudah dibatalkan oleh negasinya ya. Jadi seperti ini. Nah ini ya. Kemudian dari ini kita dari situ kita bisa rubah cari lagi yang ada H atau E atau XD nya ya. Ternyata ketemu yang ketikkan cara ngubahnya bagaimana, ketemu yang ini ya, EHO ya. EHO nya ketemu, kita copy dulu ya, copy, kemudian tulis lagi misalnya di sini aja ya. Oke, ya. Lalu kita bikin garisnya jadi kayak gini ya. Seperti ini ya. Kemudian di sini ada variabel X, maka X nya kita ganti menjadi H ya. Jadinya di sini menjadi H dari X ya. Lalu ada lagi, tidak ada lagi, berarti kita tinggal proses saja ya. Kita proses saja
Jadinya perhatikan di sini ada yang bisa dicoret, yaitu ini ya, dan ini ya, terus negasi dan bukan negasi ya, dan predikatnya sama, jadi sisanya tinggal kita copy lagi. Oh ini kemudian kita taruh sini. Nah, X nya kita ganti menjadi H. Ini tidak pakai lagi. Ini hapus saja karena sudah dicoret ya. Dan DX berubah menjadi DH. Oke. Selanjutnya kita coba cari ada H atau D nya dari 10 aturan ini. Yang ada H polosnya atau D, yang negasi D nya kita lihat ya. Dapatlah yang nah, perhatikan ya. Di sini negasi HH ya. H yang di sebelum kurung itu adalah predikat, sedangkan H yang setelah kurung itu adalah variabel argumen ya. Di sini kita lihat ada nggak yang H polos? Nggak ada, yang tidak negasinya tidak ada. Kemudian yang negasi D ada nggak di sini? Nggak ada ya. Tidak ada juga, maka kesimpulannya adalah ini adalah kesimpulan yang salah. Kesimpulan nah, itu contoh ya. Kenapa salah? Karena tidak bisa menemukan aturan yang bisa mencoret literal ya. Kita cari HH atau HX atau HY nggak ada. Kemudian kita cari DH, negasi DH atau negasi DX atau negasi DY nggak ada ya. Maka sudah pasti tidak bisa ditutup. Maka kesimpulan ini yang tadi saya kasih yaitu SEO itu nilainya salah ya, seperti itu caranya ya. Lihat dulu ya apakah benar cara saya. Ini jawabannya. Nah, negasi HH disusi DH, bentuknya di situ, tidak bisa lagi ketemu ya. Sama kayak ini ya. Jadi itu cara menarik, membuktikan resolusinya apakah benar atau salah, seperti itu caranya ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Sampai jumpa. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tekan komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ESP Power TV. Saya Ezra Perkasa, mohon undur diri dulu ya dari hadapan Anda. Ya, dari hadapan Anda. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.